Sebelum kita mendengarkan nasihat terakhir dari tamu kita yang datang dari jauh dari negeri Hadramaut, Dr. Habib Muhammad Al-Husni Abu Bakar, kita dengarkan dahulu salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa habib rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala an yubarika fil hadirin wa fil hadirat fi hadha al-majlis al-mubarak مجلس نور النظام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا وقلوبكم بأنوار بدر التمام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Beliau memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyatakan doanya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri keberkahan di majlis kita berkumpul di sini, di majlis Nurul Nizam. Semoga Allah penuhi hati kita dengan cahaya-cahaya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ونسأل الله أن يبارك في الحاضرين وفي الحاضرات ولا سيما صاحب هذا المجلس حجي توفيق وكياي محي الدين حجي محي الدين عبد الجبار، جميع الحبايب، حجي حسن البصري، جميع الحبايب، حبيب علوي السكر، حبيب جودي الحبشي، الحبيب الشيخ محمد العامري، الحبيب عبد الله بن يحيى، جميع الحبايب، جميع الأساتذة، جميع المشايخ. نسأل الله أن يبارك فيكم جميعا وأن يحفظكم جميعا، آمين يا رب العالمين. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan untuk semua yang hadir, baik yang laki-laki yang hadir maupun yang perempuan yang hadir bersama, dan juga Allah beri keberkahan kepada sahibul majlis Haji Taufik dan juga para habaib yang tadi disebutkan namanya satu persatu, para masyayikh, para alim ulama, para kiai kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan mereka. Walhamdulillah ala hadhihi ni'mah an hadarna fi hadhihi majalis الاحتفال بالحبيب صلى الله عليه وسلم، المجالس التي فيها انتشار محبة النبي، انتشار وسماع شمائل الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghadirkan kita di majlis yang mana di majlis ini kita merayakan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tujuan kita untuk menyebarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadha huwa al-khair alladhi natanafas alayhi walladhi amarna Allah wa amarna Rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam بالتنافس عليه، وهو أن نتنافس على ما يقرب إلى الله، حضور مجالس العلم، مجالس الذكر، المشاركة مع العلماء، المشاركة مع الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. فمن يجلس مع قوم هم في ذكر وهم في عبادة فيكفيه أنه يخرج من هذه المجالس وقد غفر الله له سبحانه وتعالى ذنوبه. Majelis seperti ini, perkumpulan seperti ini adalah perkumpulan yang kita untuk berlomba-lomba meraih kebaikan, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita berlomba-lomba meraih
meraih kebaikan, sebagaimana dengan duduknya kita di majelis ini untuk kita mengambil manfaat, memberi manfaat, untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam qad basharana wa qad akhbarana anna man yajtami' fi bait min buyutillah aw fi majlis ala dhikrillah annahu yakhruj bi jawaiz min hadhihi al-jawaiz anna tanzil alayhi as-sakinah. والسكينة هي الطمأنينة في القلب، الراحة، الشعور بالاطمئنان الذي لا يجدها الكثير من أصحاب الأموال، أصحاب الجاه، أصحاب المناصب، أصحاب المراكز، أصحاب الشركات، لا يجدون هذه السعادة وهذا الاطمئنان الذي يجعله سبحانه وتعالى في قلوب الذاكرين وفي قلوب الحاضرين. Di mana tidaklah kita bangun dari majelis seperti ini, perkumpulan seperti ini, kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda memberi kabar bahagia untuk kita yang hadir di majelis seperti ini. Yang hadir dalam perkumpulan seperti ini adalah kita tidak bangkit dari sini kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan di batin kita, ketenangan di jiwa kita, ketenangan di hati kita. Sebagaimana ketenangan itu adalah di mana tenangnya hati kita dalam menjalani kehidupan kita adalah hasil dari keberkahan kita hadir bersama di dalam perkumpulan seperti ini. Wa hadha ash-shu'ur la ya'rif qimatahu illa man iftaqadahu. Ini rasa tidaklah orang mengetahui rasa ketenangan hati itu kecuali orang yang bisa mendapatinya dengan kehadiran hatinya. هناك الكثير من أصحاب الأموال والشركات كثرت أموالهم وكثرت تجارتهم واستمرت وطالت حتى وصلت إلى كثير من الدول، ولكن في الأخير تجد أن البعض منهم لا ينام إلا بحبوب يتعاطاها وهي حبوب منومات لكي يستطيع أن ينام، لأنه لا يجد السعادة ولا يجد الشعور بالاطمئنان، مع أن المال عنده، مع أن المنصب عنده، مع أن الجاه عنده، صار معظم وصارت عنده السيارات الكثيرة وعنده العمارات الكثيرة وعنده الشركات الكبيرة، لكن لم يجد السعادة ولم يجد الاطمئنان. Rasa ketenangan seperti itu tidak bisa dibayar dengan harga seberapapun juga. Di sana, di luar sana banyak orang-orang yang mereka sibuk dengan dunianya, mengejar dunianya, mengumpulkan hartanya. Mereka sibuk sampai berkeliling dunia untuk mencari harta, mengumpulkan harta. Namun apa yang didapati setelah mereka mendapatkan harta tersebut? Apa mereka merasakan ketenangan hati? Apa mereka merasakan kebahagiaan? Berapa banyak dari orang-orang yang sibuk mengumpulkan dunianya, untuk tidur saja mereka sulit tidur kalau tidak memakan obat. Mereka sampai mau tidur saja mereka harus makan obat. Ini yang didapati oleh mereka. Mereka tidak mendapatkan rasa ketenangan batin hati. يقول أحد الذين ابتلاهم الله لهذه الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية، وكما أخبرناكم كثرت أمواله حتى سافر إلى دولة أوروبية. هو يحكي بنفسه هذه القصة ويقول ذهبت إلى فندق ضخم وطويل وعظيم، هذا الفندق وأنا في أعلى الفندق أنظر وإذا بجماعة من المسلمين يدعون الناس إلى الله في الشارع في دولة من دول أوروبا، وهم جماعة من جماعة التبليغ. قال وأنا في ذلك الحين أريد أن أنام في وقت الصباح هكذا، أريد أن أنام طول الليل، ما جاء لي النوم وعندي الحبوب أريد أن أتعاطاها لكي أستطيع أن أنام. قال فأنظر إلى هؤلاء الذين يتجولون يدعون الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا بأحدهم من الحاضرين كبير في السن والدراجات تمشي من حوله والسيارات تمشي من حولهم وهم يفعلون حلقة علم وسط السوق وأنا أنظر إليهم. قال والأصوات موجودة في الشارع وإذا بأحدهم ينعس وينام وهو وسط السوق. فقلت سبحان الله، كيف أعطاه الله هذه السعادة وهذا الاطمئنان، ينام عند الأصوات
wajadahu bidzikrillah alladhi akhbara anhu Allah subhanahu wa ta'ala alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah thumma akkada lana likay natayakkan ala bidzikrillah tatma'innu qulub. Di mana disebutkan yang tadi disampaikan, banyak orang-orang yang ketika mereka mengumpulkan harta, mengumpulkan dunia, sibuk sampai keliling keluar negeri dan lain sebagainya. Ada diceritakan pernah terjadi di negeri Eropa sana, ada orang yang kaya raya yang beliau sudah keliling dunia ke sana ke sini. Namun apa yang didapati, mereka tidak mendapati untuk bisa tidur kecuali dengan obat tersebut. Untuk minum obat baru bisa tidur. Namun ada terjadi suatu saat ketika dia sedang menginap di suatu hotel mewah yang harganya mahal, tidur dia di lantai yang tinggi, ya, didapati dia sulit tidur di waktu pagi, dan dia menyaksikan ada orang di bawah daripada hotel tersebut yang letaknya di pinggir jalan. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang sedang berdakwah, mengajak orang ke jalan Allah. Dari jamaah tabligh, dia mengajak orang untuk bertobat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari orang-orang tersebut yang berkumpul, di mana perkumpulan tersebut mengajak orang yang dengan penuh kebisingan, lalu lalang, mobil yang lewat, orang pun yang di jalan berisik. Namun apa yang menjadi saksi dari si orang ini ketika dia menengok dari balkon hotel, dari jendela hotelnya, mendapati orang-orang tersebut yang sedang berkumpul mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ada di antara mereka kakek-kakek yang sudah tua yang ikut dalam kelompok tersebut, sehingga apa, dia menyenderkan badannya langsung tidur dengan pulasnya. Dan dia langsung bingung, bagaimana bisa orang ini di tengah ramainya jalan, berisiknya jalan kendaraan, tapi bisa tidur sampai nikmat seperti itu karena mendapatkan rasa ketenangan. Dengan apa didapati oleh orang tersebut? Tidaklah didapati ketenangan oleh orang tersebut sampai bisa tidur di tengah jalan, di tengah keramaian, kecuali dengan hati yang tenang, hati yang mana diisi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah sendiri yang menyatakan, ketahuilah bahwa tidaklah kita mendapatkan ketenangan kecuali dengan mengingat Allah. Sampai Allah pastikan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah lah kita akan mendapatkan ketenangan hati. والفائدة والجائزة الثانية لمن يحضر مجالس العلم ومجالس الذكر أن تغشيهم الرحمة من الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيت الله إلا نزلت عليهم السكينة. هذه الجائزة والفائدة الأولى. الثانية غشيتهم الرحمة، أي تنزل عليهم الرحمة من الحق سبحانه وتعالى. Dan hadiah kedua, sebagaimana orang-orang yang mau hadir di dalam majlis perkumpulan seperti adalah Allah Subhanahu wa taala menuangkan rahmat Allah dan kasih sayangnya untuk orang-orang yang hadir di dalam majlis tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, tidaklah orang-orang yang berkumpul di dalam suatu majlis kecuali Allah yang pertama hadiahnya menurunkan ketenangan hati. Nazalat alaihim sakinah, diturunkan ketenangan hati. Yang kedua, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala adalah Allah mencurahkan rahmatnya untuk orang-orang yang hadir dalam majlis tersebut. والفائدة والجائزة الثالثة إلا حفتهم الملائكة. Dan hadiah yang ketiga didapati apa? Kecuali Allah memberikan kepada para malaikat perintah untuk para malaikat memaparkan sayapnya untuk orang-orang yang mau hadir di majlis tersebut. والنبي هو الصادق المصدوق صلوات ربي عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا يقول إلا حقا، فلو كشف الله لنا الغطاء لرأينا الملائكة موجودون في هذا المجلس وفي كل مجلس فيه يذكر الله، فيه يصلى على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling jujur, yang sangat jujur. Tidak akan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendustakan kita, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Kalau Allah buka mata batin kita, maka saat ini juga kita akan menyaksikan bahwa para malaikat hadir bersama kita dan memaparkan sayapnya untuk kita yang hadir di dalam majlis ini.
وهذه رحمة الله بنا، لأن لو رأينا الملائكة لما أحببنا أن نفارق هذه المجالس ولا أضلنا الجلوس ولا أضلنا القعود في هذه المجالس ولم نرجع إلى أهلنا وإلى بيوتنا. Dan inilah salah satu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Rahasianya apa? Ketika kita tidak bisa melihat malaikat hadir. Kalau mata kita semua bisa melihat malaikat hadir, maka kita mungkin semua yang hadir di sini nggak akan pulang lagi ke rumah kita. والجائزة والفائدة الرابعة أن الله يذكرك في من عنده، هذه أعظم جائزة أنه يكون لك ذكرا عند الله، وأن الله يباهي بك ملائكته سبحانه وتعالى. Dan yang paling mulia lagi dari hadiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mereka yang mau hadir di dalam majlis perkumpulan seperti ini, Allah akan menyebut namanya yang hadir sebagaimana dia menyebut nama Allah. Allah akan menyebut namanya setiap yang hadir di sisi para malaikatnya, dan Allah akan membanggakan hamba yang hadir tersebut, namanya disebutkan di sisi para malaikat. Ini adalah karunia, hadiah yang paling terindah yang Allah berikan untuk yang hadir dalam perkumpulan seperti ini. إذن على هذا الخير نتنافس، على هذه الجوائز، على هذه المنح، على هذه الفوائد الكبيرة التي نستفيد بها القرب من الله ونستفيد بها الأجر العظيم عند الله يوم القيامة. عليها نتنافس كما قال سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Dengan inilah dari karunia-karunia, hadiah-hadiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kita berlomba-lomba untuk meraih kebaikan ini. Kita berlomba-lomba meraih kebaikan ini untuk mendapatkan hadiah, pahala istimewa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sebagaimana berlomba-lomba dalam hal ini adalah suatu perintah dari Allah. Dengan inilah maka berlomba-lombalah mereka orang-orang yang berlomba-lomba ingin meraih kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. ولا يكون التنافس على الدنيا كما هو حال الكثير من الناس في هذا الزمان، يتنافسون على الدنيا، يتنافسون في التجارة، يتنافسون في الشركات، يتنافسون في الصناعة، يتنافسون في الرئاسة، ولا سيما هذه الأيام أيام الانتخابات تجد أن الكثير يتنافس، كل يريد أن يحصل على الرئاسة، وكل ذلك متصل بالدنيا، وقل أن تجد من يتنافس على الخير. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتنافسين على الخير وعلى طاعته سبحانه وتعالى. Dan bukanlah kita untuk berlomba-lomba dalam urusan dunia, sebagaimana kita menyaksikan di kehidupan di zaman kita ini, begitu banyak orang-orang yang menyibukkan dirinya, mereka berlomba-lomba untuk meraih dunia. Mereka berlomba-lomba dalam berdagang, mereka berlomba-lomba dalam produksi, mereka berlomba-lomba dalam pabriknya, bahkan dalam urusan kepemimpinan mereka pun berlomba-lomba ingin menjadi pemimpin dan lain sebagainya. Namun kita jadilah orang-orang yang berlomba-lomba untuk meraih kebaikan, kedudukan di akhirat nanti. Dan inilah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba Allah yang berlomba-lomba untuk meraih kebaikan. ونحن لا نذم الانتخابات لذاتها، فالانتخابات نظام وقانون جعله حكومة هذه البلد، ليس في ذلك شيء، لكن ألا نجعل كل الهم في أن نفوز في الانتخابات أو أن نجعل كل همنا الدنيا وأن نكون من أهل الدنيا، ولكن في تنافسنا على الخير قليل، في تنافسنا على ما يرضي الله ضعيف. التنافس عندنا هذا الذي نذمه، هذا الذي لا نريده أن يكون منا. Di mana kami tidak merendahkan mereka orang-orang yang berlomba untuk dunia, berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin. Bukan hal yang rendah, namun hal yang rendah, hal yang buruk dari perlombaan untuk dunia tersebut adalah orang-orang yang setiap waktu dan saatnya apa yang dipikirkannya, apa yang diurusnya hanya untuk urusan dunia saja, hanya untuk itu saja. Sedangkan ada hal yang jauh lebih indah yang perlu dijadikan untuk kita berlomba-lomba bersama-sama meraih kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. ولذا في الحديث أن من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه، ذكر في الحديث أول شخص يظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل يوم القيامة، تشتد حرارة الشمس ويسيل العرق من الناس، لكن هناك
الله تحت ظل العرش منهم ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم إمام عادل. فلما يكون هناك رئيس وهو عادل ويخدم المسلمين يخدم أمة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خير، وهذا في شيء من الخير لا نذم ذلك، لكن لا نجعل الدنيا همنا، لا نجعل الدنيا تفكيرنا، لا نجعل الرئاسة تجعلنا نغتاب ذاك ونتكلم على ذاك ونبذل المال لكي نؤذي ذاك أو نشغل ذاك أو نحتقر ذاك أو نتكلم في عرض ذاك أو أن نأتي بالبهتان والكلام غير صحيح فنتكلم عليه بما ليس فيه. هذا الذي حذرنا منه الشرع، وهذا الذي نبهنا منه النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Dengan itu kita bisa tahu bahwa sebenarnya ada kemuliaan yang bahkan diraih oleh mereka, yang mereka menjadikan diri mereka untuk memimpin. Namun siapa para pemimpin yang mulia, siapa para pemimpin yang istimewa yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW? Ada 7 orang yang nanti di hari kiamat di tengah padang mahsyar di bawah terik panas matahari, orang-orang ini mereka akan mendapatkan naungan Allah untuk berteduh. Orang-orang yang spesial, orang-orang yang mulia. Siapa di antara mereka yang paling pertama disebutkan oleh Rasulullah SAW? Imamun adil, adalah pemimpin yang adil, yang bijaksana, yang membawa kebaikan untuk masyarakatnya, yang memimpin dengan kebaikan. Mereka akan mendapatkan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan sampai mendapatkan naungan khusus di bawah daripada naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dengan ini kita bisa tahu bahwa ada kedudukan yang mulia, mereka yang menjadikan kedudukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka berada di jalan Allah, untuk membawa kebaikan, bukan dari mereka yang menghabiskan waktunya berlomba-lomba untuk dunia, mengejar dunia, menjadikan pemikirannya setiap hari dunia, yang diurusnya hanya urusan dunia, sampai mereka melupakan urusan kebaikan akhiratnya. Inilah hal yang buruk yang mana yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقد كان كثير من سلفنا الصالح يزهدون في الرئاسة ولا يحبونها خوفا من أن يسألون أمام الله يوم القيامة، لأنها تكليف أكثر من التشريف، فهي تكليف يكلفك الله سبحانه وتعالى على خدمة المسلمين. يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عليه: لئن تعثرت بغلة في العراق لخفت أن يسألني الله عنها يوم القيامة، لأني لما لم تصلح لها الطريق، أو كما قال سيدنا عمر رضي الله عليه. Maka dari itu sehingga terjadi karena mereka yang berlomba-lomba untuk dunia tersebut, bahkan terjadi banyak keburukan yang satu sama lain. Mereka saling menuduh, saling memfitnah, saling mencaci, sampai membawa kabar-kabar yang tidak baik, memberitakan berita yang hoax. Ini yang terjadi, yang sehingga menjadikan keburukan. Sampai-sampai hadirin hadirat, orang-orang soleh dahulu, mereka itu sibuk dengan urusan akhiratnya, menolak kepemimpinan. Berapa banyak dari mereka yang dipilih untuk menjadi pemimpin, bahkan mereka menolak dari kepemimpinan. Kenapa? Didasari apa mereka menolak? Sebab mereka orang-orang soleh itu penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab mereka yang memimpin, mereka akan bertanggung jawab dengan kepemimpinannya. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, apa ketentuan-ketentuan dalam kehidupan yang mereka tentukan, itu semua akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. سيدنا الحسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم عرضت عليه الرئاسة في وقته أن يكون أميرا على من في تلك المنطقة في حضرموت، فرفض وزهد فيها وقال لا أرضاها حتى لدابتي. وليس معنى ذلك أن من يأخذ الرئاسة أو من يتولى الرئاسة أنه ليس صالح، لا، بل إنهم يرون أن الاهتمام والتنافس على طاعة الله والاهتمام بخدمة دين الله ونشر الدعوة إلى الله أهم من ذلك، فهم يقومون بما هو أهم وبما يقرب الناس وبما يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى. Bahkan dikisahkan dari Imam Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau ketika diminta oleh masyarakat di wilayahnya untuk menjadi amir, untuk menjadi pemimpin di wilayahnya, namun beliau menolaknya, dan bahkan
akan mengatakan kami tidak ingin menjadi pemimpin dalam urusan dunia seperti ini. Bahkan kami tidak ridho kepemimpinan itu untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, untuk siapapun yang ada di sekitar kami. Artinya apa? Mereka bukan tidak mau dalam kepemimpinan karena apapun, tapi karena mereka ingin menyibukkan diri mereka dalam berlomba-lomba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin memfokuskan hidupnya di jalan Allah, ingin memfokuskan hidupnya untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat mereka daripada sifatnya kaum sholihin. وكانوا هم الخلفاء في أفعالهم، هم الأمراء في أفعالهم وفي دعوتهم إلى ربهم، فيقودون الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وإن لم يكونوا في الظاهر أمام الناس أو في الأسماء أنهم أمراء، لكن حقيقة هم من يقودون الناس ومن يمشون الناس على حذوهم وتبعا لهم وعلى منهجهم في الطريق إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Di mana beliau ini ingin menghabiskan waktunya untuk berdakwah di jalan Allah, ingin mengajak orang pada kebaikan. Ini yang mereka ingin lomba-lombakan, ini yang mereka ingin lakukan. Apa kesibukan mereka? Ingin mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dengan apa yang dilakukan, apa yang diperbuat sudah tergambarkan dalam dirinya sosok kepemimpinan yang hakikat. Hakikatnya kepemimpinan ada ketika mereka bisa mengajak orang-orang lain ke jalan Allah, bisa membawa kebaikan. Siapa yang menjadi pemimpin yang indah? Hakikatnya pemimpin yang baik di sisi Allah, mereka adalah orang-orang yang bisa mengajak orang ke jalan Allah, yang bisa mengajak orang untuk beribadah kepada Allah. Inilah pemimpin yang baik, inilah pemimpin yang mulia. Hakikatnya pemimpin. فسخروا أنفسهم وسخروا أموالهم وسخروا كل ما عندهم من شيء في خدمة دين الله سبحانه وتعالى. Mereka sampai orang-orang soleh seperti Imam Husain Syekh Abu Bakar Shadiq, mereka sampai mengeluarkan isi kantongnya, mengeluarkan uangnya, menghabiskan hartanya bukan untuk urusan dunianya, tapi mereka menghabiskan itu untuk bagaimana caranya bisa mengajak orang ke jalan Allah, untuk bisa berdakwah, mengingatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkorban dengan apapun yang mereka punya. وقد كان الإمام الحسين بن الشيخ عبد بن سالم ممن أكرمهم الله بالمال، لكنه سخر ماله في طاعة الله وفي عبادة الله وفي خدمة المسلمين. Beliau Imam Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim salah satu orang yang Allah karuniakan rezeki yang melimpah, rezeki yang banyak, kaya raya luar biasa. Namun apa yang dilakukan bukan menghabiskan untuk urusan dunia, tapi dihabiskan harta tersebut, uang tersebut dikorbankan hanya untuk mengajak orang untuk bisa beribadah kepada Allah, hanya untuk mengajak orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. في مرة من المرات حصلت مشكلة في إحدى المناطق في اليمن في يافع، ووصل الخبر إلى الإمام الحسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم، وطلبوا منه أن يصلح بين هاتين القبيلتين. هذا يريد الأرض ويقول هي حقته، هي ماله، والطرف الآخر أيضا يقول هذه الأرض ملكه، ويتنازعون. وذهب الإمام الحسين الشيخ أبو بكر بن سالم إليهم، فأراد أن يصلح بينهم، ووجد أن بينهم العناد اشتد، وكل يقول أنها حقته وأنها ملكه ولن يفرط فيها. فماذا فعل بينهم رضوان الله عليه ورحمة الله عليه؟ قام واشتراها من الطرف الأول وأعطاهم المبلغ الذي يريدونه، ثم اشتراها أيضا مرة أخرى من الطرف الثاني الذي ينازعهم، وأعطاهم المال الذي يريدونه، ثم أوقفها مسجدا لله سبحانه وتعالى، وإلى الآن يسمى مسجد الحسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم. من يدخل هذا المسجد يشعر بالطمأنينة وبالسكينة وبالاطمئنان ويجي فيه الروحانية، لأن هذه البقعة وهذه الأرض قد تصدق بها وأوقفها رجل له صلة بالله وله علاقة كبيرة بربه سبحانه وتعالى. Di antara salah satu kisah beliau yang menarik, Al-Imam Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim pernah di masa kehidupan beliau ada sekelompok kabilah, kalau kita katakan suku, ada dua suku yang bertikai, yang berselisih di salah satu kota, namanya kota Yafi, ya, di mana dari negeri Yaman Utara, di mana di tempat tersebut dua kelompok tersebut, dua suku tersebut
berselisih, memperebutkan tanah. Kelompok yang berbeda bilang ini tanah kami, ini punya saya, ini tanah tempat saya. Ya, yang kelompok satu bilang enggak, ini tanah milik kami. Semua saling berebut sampai menjadi pertikaian yang besar terjadi di waktu tersebut. Sampai apa? Didatanglah sekelompok orang-orang kepada Imam Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, meminta kepada beliau tolong selesaikan masalah ini, tolong selesaikan konflik ini. Maka beliau pergi dari kampungnya. Yang saya ketahui itu kampungnya sampai ke kota Yafi, dari Inat sampai ke Yafi itu kurang lebih pakai mobil insya Allah 15 jam. 15 jam, masa dulu belum ada mobil, belum ada apa. Beliau berjalan ke tempat tersebut. Apa yang dilakukan? Beliau datangi, ingin mendamaikan dua kelompok tersebut. Namun dua-dua masih berselisih, masih ribut, masih bertikai. Tidak mau ada yang ngalah, tidak ada yang mau menyelesaikannya. Maka apa? Hebat bijaksananya orang soleh. Apa yang beliau lakukan? Beliau katakan, ya sudah, berapa tanah ini kamu mau jual? Kalau mau dijual berapa? Dijual sekian. Maka Imam Husain membeli dari yang pertama tanah tersebut dengan jumlahnya sekian. Tanya lagi berapa tanah ini? Sekian. Maka dibayarkan lagi kepada kelompok yang kedua pun jumlah harga yang sama, sehingga dimiliki oleh Sayyidina Husain bin Syekh Bakar bin Salim tanah tersebut. Dan apa dilakukan? Diwakafkan tanah tersebut menjadi masjid. Dibangunlah masjid tersebut yang sampai sekarang di tempat tersebut, di kota Yafi tersebut masih ada masjid yang dinamakan dengan masjid nama beliau, Masjid Al-Imam Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Untuk apa? Menyelesaikan masalah umat, menyelesaikan masalah konflik, untuk menjadikan umat tahu tujuan hidup mereka untuk bisa berada di jalan Allah. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa melakukan seperti ini? Karena punya hubungan erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu menyibukkan dirinya untuk sibuk di jalan Allah, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk urusan dunia apapun. نجد من خلال هذا المثال أن الإمام الحسين الشيخ أبو بكر بن سالم كان ينافس على الآخرة ولم ينافس على الرئاسة، كما هو حال الكثير من الناس في هذا الزمان، أن يبذلوا أموالهم للتنافس في الدنيا، إما لجاه إما لرئاسة إما لسلطان، الذي ربما ينال بها الذنب، نسأل الله السلامة والعافية. Di mana inilah salah satu contoh dari kehidupan orang-orang soleh yang berlomba-lomba. Tujuannya apa? Untuk akhirat. Tidak berlomba-lomba untuk dunia. Mereka tidak berlomba-lomba mencari kedudukan. Mereka tidak berlomba-lomba untuk memimpin. Mereka tidak berlomba-lomba untuk terkenal. Tidak. Tapi mereka sibukkan diri mereka untuk berlomba-lomba meraih daripada hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. الحبيب صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من التنافس على هذه الدنيا ونبهنا لما أرسل الحبيب عليه الصلاة والسلام سيدنا أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين وأتى بأموال من هناك. فلما أتى فرح الصحابة لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم المال لا يدخل فيه شيئا. أطهر الخلق وأنظف الخلق على الإطلاق، أطهر قلبا هو الحبيب عليه الصلاة والسلام. ليس في قلبه مثقال ذرة من محبة الدنيا، لا يجد في بيته مالا، لا يوجد في بيته مالا على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، فيعلمون أنه سيقسم ما أتى من المال. فلما أن أصبح الحبيب صلى الله عليه وسلم وإذا بالصحابة ومنهم الأنصار يقربون من النبي صلى الله عليه وسلم ويتبسمون إليه، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم من وجوههم ومن تبسمهم أنهم يريدون المال، يريدون ما يقسمه الحبيب صلى الله عليه وسلم مما أتى به أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عليه. فتبسم إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل علمتم أنه أتى أبو عبيدة بن الجراح بمال؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وهذا الحديث في الصحيحين. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يجعل في قلوبنا وقلوبكم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يبعد من قلوبنا محبة الدنيا ومحبة المعصية. آمين يا رب العالمين. Di mana banyak orang-orang juga yang tadi dari apa yang
beliau sampaikan, mereka sibuk berlomba-lomba dengan dunia sampai mereka berkorban untuk dunia, berkorban untuk mencari ketenaran, mengeluarkan hartanya untuk pamernya, mengeluarkan hartanya untuk menjadi pemimpin, bukan mengeluarkan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berlomba-lomba untuk meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan lagi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam hadis sahihain disebutkan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang Abu Ubaidah bin Jarrah, ketika datang Abu Ubaidah bin Jarrah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari negeri Bahrain dengan membawa harta yang banyak, artinya harta rampasan yang banyak. Ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan Nabi dan memberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dibagikan. Di saat itu ada sebagian orang-orang yang tahu bahwa Abu Ubaidah membawa harta banyak untuk dibagikan. Ada beberapa sekelompok orang, di antaranya dari orang-orang Ansar, yang dia berjalan di hadapan Nabi dan senyum dengan senyum-senyum malu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia melakukan hal tersebut, Nabi tahu bahwa orang-orang ini bertujuan dengan senyum tersebut untuk apa? Untuk apa tujuan daripada senyum tersebut? Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadanya, apa yang menjadikan kalian tersenyum? Apakah karena Abu Ubaidah datang dengan harta yang dibawa olehnya dari negeri Bahrain? Maka dijawab oleh mereka, iya ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Rasulullah langsung memberikan pesan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak takut kalian dalam keadaan fakir. Aku tidak takut kalian dalam keadaan susah, tapi yang aku khawatirkan, yang aku takutkan adalah ketika dunia dimudahkan untuk kalian dan kalian berlomba-lomba untuk meraih kemudahan dunia tersebut. Sehingga apa? Mereka Allah hancurkan sebagaimana umat-umat terdahulu dihancurkan oleh Allah dari mereka yang berlomba-lomba untuk mengumpulkan dunianya. الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال لهم أبشروا وأملوا ثم وزع جميع ما أتى به أبو عبيدة في المسجد صلوات ربي وسلامه عليه. والمقصود من ذلك أن النبي لم يمنعهم من الدنيا وأعطاهم المال، لكن أراد الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم درسا، وهو أن لا يجعلوا مكانة في قلوبهم لهذه الدنيا. اجعل المال في يدك ولا تجعل الدنيا في قلبك. نسأل الله أن يجعل في قلوبنا محبة الله ومحبة رسوله وتعظيم الله وتعظيم رسوله وما يتعلق بهما. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah itu langsung Nabi mengatakan absyiru, kabar bahagia untuk kalian, dan langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan harta-harta tersebut dengan seadil-adilnya, karena Nabi Muhammad paling sucinya manusia. Nabi Muhammad paling bersihnya manusia. Tidak ada kekotoran di dalam hati Nabi Muhammad. Tidaklah Nabi Muhammad mencintai dunia sedikit pun. Tidaklah Nabi Muhammad SAW menginginkan dunia sedikit pun. Nabi SAW membagikan semua tersebut dengan seadil-adilnya, dengan sebaik-baiknya, dan Nabi SAW memberikannya kepada orang-orang tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari hati kita cinta daripada dunia. Allah selamatkan kita daripada kesibukan kita untuk berlomba-lomba untuk dunia, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kita diselamatkan oleh Allah, dan Allah jadikan harta dunia yang kita dapati hanya sampai tangan kita, jangan sampai masuk ke dalam hati kita. نسأل الله أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وأن يجعل غاية أملنا هو القرب من ربنا وقرب من نبينا، وأن يبارك في الحاضرين وفي الحاضرات، ويبارك في صاحب هذا المجلس الأستاذ توفيق، ويبارك في حبيبنا محمد الباقر بن يحيى، وأن يحفظه وأن يرزقه الصحة والسلامة والعافية. اللهم يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم يا ذا القوة المتين يا رحم الضعفاء والمساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، انظر إلينا وإلى الحاضرين والحاضرات يا رب العالمين، اغفر ذنوبنا يا رحمن يا رحيم. اللهم لا تدع لنا والحاضرين ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتليا إلا عافيته. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولأحبابنا ولجميع المسلمين. اللهم ارفع البلاء عن المسلمين، اللهم فرج عن المسلمين، اللهم فرج على إخوتنا في فلسطين، اللهم انصر إخوتنا في غزة يا رحمن
لهم بالنصر وبالفرج يا رب العالمين. يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. اطل أعمارنا في طاعتك ورضاك يا رب العالمين. اختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأدم الأمن والأمان في الدروس يا رب العالمين. اجعلها بلد الإسلام والمسلمين، واجعلهم على سنة النبي الأمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Akhir hadirin hadirat beliau juga menyampaikan, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar jangan Allah jadikan dunia adalah yang paling besar dari keinginan kita, namun jadikanlah akhirat sebagaimana yang paling besar dari harapan kita, dari keinginan kita. Dan beliau tutup juga nasihat beliau dengan doa-doa yang indah, doa-doa yang istimewa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa tersebut. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat, sebelum beranjak kita nanti dengarkan dulu sampai doa penutup, baru silahkan boleh kita kembali ke kediaman masing-masing. Namun di akhir saya mewakili Shahibul Bait Bapak Haji Taufik dan Ibu Haji Nur, pimpinan Majelis Nurul Nizam, menyampaikan ribuan terima kasih untuk semua yang hadir bersama pada hari ini dalam peringatan Maulid. Mudah-mudahan Maulid tahun ini Allah beri keberkahan untuk kita. Yang sempit Allah luaskan rezekinya. Apabila ada yang sakit, ya Allah diangkat penyakitnya, diberi kesembuhan keafiatan. Ada yang sulit, Allah mudahkan urusannya. Ada yang sedih, Allah bahagiakan hatinya. Yang gelisah, Allah tenangkan hatinya. Berkah Nabi Muhammad SAW. Dan juga beliau menyampaikan ribuan maaf apabila banyak terdapat kekurangan dari penyambutan, dari tempat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga ada sampaikan salam dari Kiai Haji Abdullah Mukhtar Abuya. Beliau berhalangan hadir pada peringatan Maulid tahun ini. Kita doakan beliau Allah beri kesehatan, keafiatan, Allah beri panjang umur, sehat afiat. Tahun-tahun di depannya insya Allah kita bisa beliau hadir bersama kita lagi. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan Majelis Nurul Nizam. Dan juga hadirin hadirat, ini majelis-majelis di Purwakarta, majelis di Haji Muhyiddin Abdul Jabbar, ini perahu-perahu nanti di akhirat. Majelis Nurul Nizam perahu-perahu di akhirat. Majelis-majelis yang ada se-Purwakarta perahu-perahu di akhirat. Mudah-mudahan yang insya Allah menjadi perahu yang menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Berharap kumpul seperti ini nanti ya Allah kumpulkan kita di surga bersama-sama tanpa terkecuali, walaupun yang di depan di tempat parkir. Mudah-mudahan ikut milu nanti di hari kiamat kumpul bersama Rasulullah. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya Allah, kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang kami cintai, orang tua kami, guru kami, sahabat, kerabat, anak, murid kami, semuanya ya Allah bersama kekasihmu Nabi Muhammad di surga firdaus yang tertinggi. Wahai yang memenuhi segala harapan, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tahun depan